Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Bagi kalian yang sedang belajar membuat desain aplikasi multimedia interaktif, video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay di channel saya. Nah, pada tutorial yang kedua ini, saya akan mulai dengan pembahasan desain layout untuk tampilan menu utama. Yang mana ini ada teks judul, kemudian ada button, ada gambar konten, kemudian ada 4 button menu utama. Nah, sebelum ke teknis pembahasan desain layout, saya ingin menunjukkan rancangan konsep dari contoh project ini. Nah, ini adalah rancangan konsep dalam format storyboard. Nah, apa itu storyboard? Saya sudah pernah membahasnya pada video saya yang berjudul Storyboard Multimedia Interaktif. Jadi silakan kalian simak di sana apa itu storyboard dan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, untuk contoh project ini adalah storyboard yang saya buat dan ini masih juga menggunakan contoh konten yang sebelumnya, yaitu tutorial aplikasi Microsoft Word ya. Nah, bagian inti storyboard di sini ada bagian visual yang menampilkan rancangan desain layout dalam bentuk wireframe. Nah, maksudnya di sini dalam bentuk kotak-kotak ya, yang mewakili simbol button, kemudian area konten, dan lain-lain. Dalam format storyboard juga ditampilkan yang namanya flowchart atau sitemap. Nah, apa itu flowchart? Saya juga sudah pernah membahasnya pada video saya yang berjudul Flowchart Multimedia Interaktif. Jadi silakan disimak di sana apa saja itu flowchart-nya, kemudian contoh-contoh project dari masing-masing flowchart. Nah, sama halnya dengan membuat aplikasi desktop maupun aplikasi mobile ya. Jadi aplikasi desain multimedia interaktif ini juga mengacu pada istilah UI UX. Nah, UI itu artinya user interface. Jadi pada bagian visual di bagian storyboard-nya ini merupakan gambaran dari user interface-nya yang akan mengacu pada bagaimana desain layout setiap halaman nantinya. Nah, sedangkan UX-nya itu digambarkan dalam bentuk flowchart. Jadi bagaimana nanti user itu mengakses setiap halaman. Nah, di sini saya tidak akan menunjukkan bagaimana proses membuat storyboard, flowchart ya. Di sini saya hanya menunjukkan bahwa ini adalah rancangan awal contoh project yang akan saya tunjukkan. Nah, setelah selesai ini, barulah mempersiapkan yang namanya bahan-bahan. Nah, bahan-bahan yang diperlukan misalnya salah satunya di sini ya, contohnya adalah gambar-gambar icon di sini. Dan bahan-bahan lainnya, misalnya gambar untuk konten dan lain sebagainya yang sudah masuk dalam rancangan. Oke, itu bagian awal dalam proses pembuatan project ini. Jadi tidak langsung masuk ke Flash, langsung mengerjakan satu persatu ya. Semua itu sudah ada rancangannya. Nah, sebelum lanjut, silahkan download dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk mengerjakan contoh project ini. Di antaranya di sini ada gambar background yang sudah saya persiapkan ya. Di sini ada 2 gambar background. Yang pertama untuk tampilan menu utama, backgroundnya seperti ini. Kemudian untuk halaman menu yang lain, nanti tampilan backgroundnya seperti ini. Nah, nanti yang saya berikan yang sudah jadi, yang format JPEG. Kemudian untuk gambar-gambar icon di sini sudah saya persiapkan juga khusus untuk contoh project ini. Jadi semuanya sudah saya custom dan sudah saya pisahkan per layer. Nah, karena ini banyak file iconnya, jadi saya berikan yang format PSD agar filenya tidak terlalu banyak. Kemudian untuk konten teks pada setiap halaman nanti bisa kalian copy paste dari format Word yang saya berikan. Jadi sudah saya pisahkan juga ini. Nanti pada saat proses mengerjakan tinggal copy paste bagian-bagian yang diperlukan. Oke, semuanya sudah jadi satu link download, silahkan download pada bagian deskripsi ya. Oke, sekarang kita kembali ke Flash. Pertama kita buat dulu dokumen baru, klik File, kemudian New. Nah, pada pilihan dokumen pastikan kalian memilih file ActionScript 2.0. Ya, sekali lagi file ActionScript 2.0. Kemudian karena ukurannya sudah ditentukan pada bagian width ini, silakan masukkan ukuran 1024. Kemudian height-nya 768.
Kemudian klik OK. Nah, ini ukuran dokumennya sudah seukuran dengan desain gambar background yang sudah saya siapkan ya. Ukurannya 1024x768. Silakan masukkan gambar backgroundnya untuk halaman menu utama. Kalian bisa masukkan melalui menu file, kemudian import, ya import stick atau library, atau bisa di drag and drop. Nah, cari background untuk halaman menu utama. Nah, ini sudah masuk backgroundnya. Jadi kalau misalnya ukuran dokumennya sama dengan ukuran gambar backgroundnya, nah biasanya dia sudah langsung posisinya di tengah-tengah. Klik objek backgroundnya, perhatikan di bagian position. Nah, di sini sudah angka 0 ya. Untuk memastikan nanti kalian bisa gunakan align horizontal center dan align vertical center agar posisinya tepat di tengah-tengah, tidak kurang, tidak lebih. Oke, background sudah masuk. Perhatikan di bagian layer, jangan lupa untuk di rename, diberi nama layernya, karena nanti akan ada banyak layer, agar kalian tidak bingung ya. Saya berikan nama BG ya, biar lebih cepat. Kemudian, selanjutnya kita masukkan dulu konten yang berupa teks ya, karena di bagian ini akan ada teks judul, kemudian ada teks yang berisi penjelasan tentang media. Nah, seperti contoh yang sudah jadi ini, ada gambar, di sebelah kanan ada teks. Nah, silakan buat layer baru khusus untuk teks ya. Saya beri nama layernya di sini title. Kemudian silakan buka file Word yang saya berikan. Cari di sini bagian konten main menu. Ini teks yang jadi bagian titelnya atau bagian judulnya. Saya copy paste, kemudian gunakan text tool. Lalu di paste. Nah, silakan atur pengaturan teksnya ada di bagian kanan. Pastikan juga pengaturan workspace atau area kerjanya sama dengan pengaturan workspace yang saya gunakan ya. Di sini saya gunakan tipe klasik. Jadi timelinenya ada di atas. Oke, lanjut di bagian properties. Di sini karakternya saya gunakan warna putih. Kemudian ukurannya saya gunakan ukuran 40. Dan untuk font saya gunakan font yang pasti font kategori sans serif ya. Nah, di sini saya menggunakan font Calibri. Calibri yang bold. Nah, untuk font nanti silahkan kalian berkreasi, silahkan gunakan font yang menurut kalian lebih bagus ya. Oke, posisinya di sini. Kita lihat dulu yang sudah jadi sebagai acuan ya. Nah, itu. Kemudian di bawahnya ada teks untuk subtitle. Saya akan buat layer baru lagi. Saya berikan nama title 2. Di sini teksnya tutorial aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Gunakan teks tool lagi. Lalu paste. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan juga pengaturan teks tool yang sebelumnya ya. Jadi teks toolnya di sini masih menyimpan pengaturan karakter yang sebelumnya. Nah, perhatikan bagian ini sebaiknya dibuat rata kiri ya. Nah, ini juga rata kiri. Jadi pada saat melakukan perbaikan atau editing nanti teksnya itu sudah langsung sesuai dengan format paragraf yang kita inginkan.
Nah, ini saya gunakan font yang standar ya, Arial namanya. Arial yang reguler. Dan ukurannya saya gunakan 22. Nah, selanjutnya di sini untuk teks yang berikutnya, ini posisinya terpisah ya. Nah, ini saya buatkan layar baru lagi. Ini khusus untuk konten teksnya. Saya berikan nama layarnya konten teks. Nanti silahkan untuk penamaan layar, bebas saja ya. Yang penting nanti layarnya di rename agar tidak bingung. Nah, untuk bagian ini teksnya yang seperti ini ya, saya jadikan satu dengan yang di bawahnya. Ini menggunakan text tool lagi. Nah, perhatikan di sini, karena ini teksnya banyak dan membentuk paragraf, jadi agar dia mau sesuai dengan ukuran seperti ini, seperti contohnya. Nah, ini kita harus membuat areanya dulu. Oke, ini akan saya ulang ya. Dengan text tool, kita harus buat dulu area teks. Misalnya dari bagian ini sampai sebatas ini. Ya, jadi ini adalah area teksnya, lalu setelah itu baru kita bisa paste. Nah, di sini saya akan enter bagian bawahnya. Oke, untuk teks ini masih sama ukurannya, 22, dan untuk fontnya juga masih sama Arial. Nah, kemudian di bagian ini ada yang harus saya atur stylenya. Di kata Microsoft Office Word ini stylenya bold italic. Kemudian kata petunjuk di sini stylenya bold italic. Nah, jadi maksudnya di sini user saya arahkan untuk melihat petunjuk dulu ya. Nah, itu. Nah, kemudian di sebelah kanan di sini ada gambar icon Word. Nah, silakan nanti bisa mencari gambar icon Word atau bisa menggunakan gambar yang saya berikan ya. Nah, di sini gambarnya icon Word. Oke, jangan lupa untuk membuat layer ya, karena nanti ini konsepnya terpisah layarnya, karena akan dibuat animasinya tersendiri. Jadi saya akan buat layer dulu. Misalnya saya berikan nama logo. Kemudian barulah masukkan gambarnya. Nah, silakan diatur posisinya. Kurang lebih posisinya di sini ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini untuk bagian menu. Nah, bagian menu di bawahnya di sini saya berikan background dulu ya. Background area untuk button nanti. Nah, di sini background area yang warna abu-abu tipis ya. Ini saya buat layer baru khusus untuk background button ya. Gunakan rectangle tool, kemudian silahkan gambar. Dan saya buat agak sedikit melengkung ya. Di sini pengaturan
rectangle optionnya sekitar 10 radiusnya. Nah, bagian ini bebas saja ya. Nanti mau dibuat sesuai dengan contoh atau berkreasi silahkan. Oke, ini karena warna putih jadi nggak terlihat. Saya akan pilih warna abu-abu terang. Nah, seperti ini. Ini masih kurang transparan. Saya akan atur di bagian pewarnaan. Ini saya berikan nilai 50% ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi abu-abu terang yang nilai alfanya 50%. Nah, selanjutnya button menu utama di sini. Ya, ada icon kompetensi, materi, latihan, profile. Dan di sini ada button petunjuk nantinya. Saya akan masukkan gambar ikonnya dulu. Jadi silahkan masukkan gambar icon yang sudah saya berikan. Nah, di sini karena file format PSD ya, lumayan banyak ini. Nanti kalau kalian masukkan dengan cara drag and drop, akan masuk ke bagian stage. Nah, di sini saya akan import melalui menu file, kemudian import to library. Nah, silahkan cari filenya. Cari file icon yang format PSD, kemudian open. Nah, karena ini file format PSD, nanti akan muncul seperti ini. Dia tidak langsung masuk ke library. Jadi, kita diberikan pilihan apakah semua layer akan masuk atau hanya layer tertentu. Jadi kita bisa memilih di sini. Nah, karena kita memerlukan semua icon, jadi pastikan semuanya di checklist ya. Lalu pastikan di bawahnya di sini pilihan convert layer to flash layer. Nah, lalu klik OK. Silakan cek di bagian library. Nanti akan ada folder aset ya. Di sini icon.psd asset. Nama filenya icon. Ini file-file icon yang sudah masuk ke flash. Oke, yang pertama untuk icon button petunjuk. Ini bentuknya lampu ya. Bola lampu. Nah, seperti ini. Silakan cari untuk button petunjuk. Mungkin kalian buat layer dulu, jangan lupa buat layer. Saya akan buat di sini nama layernya button petunjuk. Button petunjuk saya akan ambil icon dengan nama petunjuk. Saya sudah berikan nama pada setiap layer, jadi biar tidak bingung ya. Cari nama icon yang namanya petunjuk. Tinggal di drag. Nah, ini sementara saya akan masukkan ikonnya saja dulu. Ini kurang lebih saya set dulu ukurannya di angka 20 ya. Nah, seperti ini. Dan saya posisikan dulu sementara di sini. Ya, ini untuk petunjuk. Kemudian untuk button menu utama di sini ada 4 ya. Kita lihat dulu ikonnya di sini seperti ini. Icon tanda checklist, kemudian icon folder, kemudian icon dokumen dan profile. Oke, silakan buat layar baru lagi. Di sini button kompetensi ya. Saya berikan nama button com itu aja. Nah, cari gambar icon kompetensi ya di sini. Nah, ini dia. Silakan di drag seperti ini. Nah, untuk sementara ukurannya sekitar 90 ya. Nah, ini saya posisikan saja dulu di sini karena kalau melihat contohnya di sini akan ada tambahan
objek kotak ya. Nanti pada saat menjadikan objek ini button, barulah nanti di sana akan kita tambahkan objek lain. Sementara di sini saya atur ukurannya sekitar 90 ya. Nah, 90 posisinya di sebelah sini. Kemudian buat layer baru lagi untuk button materi. Masukkan icon untuk materi, ini berupa folder ya. Cari nama materi seperti ini. Nah, ini juga ukurannya sekitar 90 saya set ya, seperti ini. Kemudian berikutnya di sini button latihan. Gambar ikonnya, cari yang nama file icon latihan. Dan untuk profile, ya gambar orang ya. Profile, cari file icon yang namanya profile. Nah, di sini profile seperti ini. Kalian bisa atur di sini posisinya biar sama ya, secara horizontal dan vertikal. Mungkin secara vertikal ya. Nah, di sini biar posisinya sama ya. Kalau align to stick-nya di checklist nanti posisinya di tengah-tengah. Nah, ini hanya untuk sementara saja, karena nanti pada saat akan membuat objek button ini akan disesuaikan lagi ukurannya. Ini kalau melihat contoh yang sudah jadi, ukurannya sekitar sekian ya. Jadi dimensinya sekian. Nah, ini. Oke, sementara seperti ini dulu. Nanti untuk dijadikan button, saya akan bahas pada tutorial yang berikutnya. Jadi, pada tutorial ini, saya fokus untuk melayoutnya saja dulu. Nah, untuk halaman menu utama, sampai di sini sudah selesai dulu bagian layoutnya. Jadi, untuk bagian button nanti akan saya bahas pada video tutorial berikutnya. Dan untuk button kontrol halaman nanti terpisah ya. Itu nanti filenya terpisah. Nah, sementara silahkan disimpan dulu. Klik file, save as, dan di sini pastikan kalian membuat folder ya. Nah, silahkan buat folder untuk projectnya ini, kumpulkan jadi satu folder. Nah, misalnya buat folder dengan nama latihan project. Silahkan buat nama folder bebas ya. Yang pasti filenya harus tersimpan dalam satu folder. Silahkan diberi nama filenya di sini untuk file menu. Karena bagian ini adalah halaman menu. Nah, untuk desain layout halaman yang lainnya akan saya bahas pada video berikutnya. Karena nanti di bagian halaman materi terutama dan latihan itu akan banyak sekali memakan waktu dalam proses pembuatan desain layout. Ya, jadi nanti untuk video berikutnya saya akan fokus dengan desain layout halaman kompetensi, kemudian materi, dan profile. Untuk latihan soal, di sini saya akan buat
video tutorialnya terpisah ya, karena di sini akan nyambung dengan bagian soal dan bagian skor. Jadi lumayan panjang di bagian latihan soal. Nah, jadi nanti akan saya fokuskan pada video berikutnya, itu di bagian kompetensi, materi, dan profil saja dulu untuk bagian desain layout. Oke, sampai di sini dulu tutorial untuk bagian kedua ini. Selanjutnya nanti akan saya bahas pada bagian ketiga. Oke, terima kasih, sampai jumpa.